Aku tak setuju pergi ke dokter Jawa itu. Ia mencampurkan sihir. Lama-lama kita jadi so Jawa semua. Sudah, kita ke Bapak Ibu saja. Jelas ya suku kita. Anakku ini sudah mau melahirkan. Jangan so pikir Jawa atau Papua. Sekarang panggil itu dokter. Kau saja yang panggil. Kau kan yang mau melahirkan. Ini perbuatan kau juga. Itu suara siapa? Masuk saja. Dini hari seperti ini, tidak baik berada di luar rumah. Hah? Apa? Ada yang mau melahirkan? Ya, melahirkan memang suka tak kenal waktu. Ia dapat datang kapan saja, seperti halnya kematian. Oh, kematian. Kenapa aku melantur menyebut kematian? Selama 3 tahun aku di sini, sekarang sini jadi saksi bahwa kelahiran dan kematian tidak pernah adil. Kau boleh ngotot mengatakan ada kelahiran pasti akan diimbangi oleh kematian. Begitukah? Di beberapa tempat, bahkan kelahiran jauh lebih banyak dibandingkan kematian. Lihat saja kotamu sendiri. Kian hari, pemukiman menelan sawah-sawah para petani. Ruko-ruko berambas sampai hutan-hutan pinggiran kota. Itu tandanya kelahiran jauh lebih banyak dibandingkan kematian. Setujukah? Kau harus setuju. Jika tidak, monolog ini tak akan aku lanjutkan. Asal kau tahu saja, hukum keseimbangan di sini tidak berlaku. Sebagai orang Jawa yang mewarisi ajaran harmoni dari para tetua, aku merasa dibenturkan dengan kenyataan pahit yang berbeda dengan apa yang pernah diajarkan. Aku menjadi saksi bahwa seluruh kesakitan yang ada di sini hampir berakhir dengan kematian. Kau tahu, terkadang aku merasa gagal jadi dokter. Seharusnya aku bisa menjadi penjaga kematian. Aku tahu, aku bukan malaikat penyelamat. Tetapi, kegagalan demi kegagalan membuatku ingin menanggalkan profesi seperti ini. Menjadi manusia biasa. Sehingga tidak harus memikul beban profesi seperti ini. Kau sih enak. Duduk-duduk saja. Menyaksikanku bekerja keras berarti jadi dokter di daerah terpencil. Tapi mungkin ini sudah takdir. Bapak, Mama, masuk saja sini. Kesini sudah. Puskesmas ini satu-satunya di sini. Aku tahu, aku bukan malaikat penyelamat. Tapi setidaknya bayi dalam kandungan itu mempunyai kesempatan menghirup udara segar yang ada di desa ini. Kau tahu, sejak semingguan yang lalu, sudah ada 61 anak meninggal di desa ini. Kau pasti sudah tahu, kabar buruk ini sudah viral di media sosial, dan sebelumnya dimuat bertubi-tubi di koran. Dulu, ada kasus di desa ini kehabisan beras. Asal kau tahu saja, kita ambil beras dari kota kabupaten pakai perahu. Itu makan waktu 2 hari. Saat itu, perahu pembawa beras hancur setelah menabrak potong kayu yang ada di sungai. Orang-orangnya habis dimakan buaya dan berasnya hanyut di sungai. Hampir selama 3 bulan di desa ini tidak ada beras. Anehnya, warga beramai-ramai ke puskesmas menuduh aku dari dalang semua ini. Aku ingat, Bapak Ibu selaku kepala suku, ia bicara paling keras, ia bicara seperti ini. Kami ini cuma orang primitif, jangan kau permainkan kami. Kami juga ingin makan beras seperti orang-orang di Jawa. Kami juga ingin modern seperti kau. Tolong kau bawa beras untuk kami. Ketika aku mencoba untuk berbicara, Bapak Ibu menyuruhku cepat-cepat untuk diam. Lalu beliau berkata, kau minta saja Presiden utus orang-orang Jawa supaya cepat kirim ke beras. Kami ini bukan cuma lapar, tapi juga ingin maju toh. Lalu
Bapak Koga pun maju ke depan untuk berbicara. Saya mau bicara. Maaf Bapak Debo, dokter ini cuma mau bantu kita orang yang sudah lama kesakitan. Dokter ini juga sudah mau bantu lahirkan kita punya anak-anak. Semua sukarela, tak ada minta ongkos. Jadi dokter ini tak ada urusan dengan beras. Bisa bilang begitu Koga. Dulu ada niat baik dari orang Jawa kirim kita beras. Sekarang kita semua sudah makan beras supaya sehat dan modern. Karena dokter ini dikirim dari Jawa, pasti juga bisa bawa beras. Aku pun berbicara. Tidak Bapak Debo. Saya dikirim dari Jawa hanya untuk membantu kesehatan warga. Walau terbatas, saya hanya punya obat-obatan. Sekarang, mari kita pikirkan bersama mengatasi masalah ketiadaan beras. Saya ada punya usul, bagaimana kalau sementara kita makan sagu. Mana pula bisa begitu kau bicara? Zaman presiden dulu ada bilang, kalau orang Papua mau modern, harus makan hidup beras. Makan hidup sagu, hanya perpanjang masa penderitaan. Kami tak mau lagi makan sagu. Bapak Tibo, begini, saya boleh tanya. Bapak Tibo dulu dilahirkan Mama setelah kerjasama dengan ada punya Bapak, bukan? Saat Mama dan Bapak kerjasama, mereka ada makan apa toh? So pasti makan sagu. Nah, Bapak dan Mama saja makan sagu. Kenapa kita orang tidak? Lalu, Bapak Tibo pun menjawab. Orang Jawa so bilang, kalau kau berhenti makan itu sagu dan mulai makan beras, kau pasti modern. Tidak lagi disebut primitif. Kami di sini semua ingin jadi modern toh. Aku pun menjawab, Bapak Tibo, jadi modern tak harus makan itu beras. Orang Belanda, mereka tidak makan beras. Mereka makan roti dari sagu. Karena sagu hidup di tanah Belanda. Nah, di tanah Papua ini tumbuh sagu. Kenapa kita orang tidak makan sagu? Kita bisa olah sagu menjadi roti. Aku pun berbicara ke Bapak Tibo. Kau setujukah? Lalu Bapak Tibo bilang begini. Sagu kami sudah habis dimakan bara tentara. Apa yang bisa diolah jadi roti? Kami memang kemudian sama-sama pergi ke hutan. Tapi alangkah kagetnya, pohon sagu sudah hampir tak ada lagi. Yang dulu menghampar di sini, sekarang berubah menjadi hamparan pohon sawit yang begitu luas. Setelah mengetahui hal itu, Bapak Tibo dan sebagian besar warga desa meninggalkan tempat ini dan tidak mengatakan apapun. Sampai suatu hari, seorang transmigran asal Bali menyertai hidupku. Ia kebetulan kemari karena ingin berobat, karena di desanya belum ada puskesmas. Ia hanya berkata, hidup itu harus menanam, tak bisa langsung memetik hasil. Perkataan ini begitu sederhana, tetapi membuatku berpikir sepanjang hari. Lalu kita beri lagi ke Bapak Tibo. Aku tahu Bapak Tibo tidak pernah sepaham denganku, tetapi di ujung penderitaan ini hanya kebersamaanlah yang bisa menyelamatkan kita. Aku kaget bukan main saat Bapak Tibo membawakanku segenggam ubi. Ini makanan yang paling mewah di saat-saat begini. Belum sempat aku tanyakan dari mana ia peroleh peri itu. Ia hanya berkata, nanti malam kami ada gelar bakar batu. Kami undang dokter ke desa. Setelah itu, Bapak Tibo pergi begitu saja. Lalu, sepanjang hari itu aku berpikir, upacara bakar batu biasanya digelar sebagai ucapan rasa syukur dan menyambung tali silaturahim warga. Berarti ada hal yang istimewa sudah terjadi. Lalu, pada saat malamnya, aku pun bertanya kembali kepada Bapak Tibo. Bapak, jika saya boleh tahu, dari mana seluruh pele yang dipakai bakar batu? Ia tak segera menjawab. Bapak Tibo hanya tersenyum. Ia lalu menuntunku ke dalam kerumunan warga. Di tengah-tengah kampung, warga membuat lingkaran mengelilingi api.
Di antara kerumunan yang malam itu tanpa baju, aku melihat sosok-sosok yang berbeda. Di antaranya aku kenali sebagai seorang transmigran asal Bali. Ia yang dulu pernah berobat ke puskesmas. Ia ditemani oleh 5 orang lainnya, mungkin sesama warga transmigran. Lalu Bapak Dibu pun mengenalkanku kepada mereka. Silakan dokter, saya kenalkan, ini orang yang kasih kita selamat dari kelaparan, kata Bapak Dibu. Setelah memberi ucapan kepada para transmigran dan para pemuka suku pedalaman, aku pun bertanya kepada mereka, jadi Bapak yang sudah membawa seluruh Hibere ke kampung ini? Seseorang yang berpakaian layaknya kepala suku, ia berkata, kami menanam semua ini di tanah Papua, tentu untuk orang Indonesia. Nah, sekarang silakan saudara-saudara maknai sendiri perkataan dari kepala suku pedalaman itu. Aku mohon permisi, ada pasien yang menungguku di luar halaman. Bapak, Mama, ayo masuk sini sudah. Puskesmas ini terbuka untuk siapa saja. Tak perlu takut sama dokter Jawa. Kita semua bersaudara toh.